Peran transformasi digital di bidang perekonomian. Di masa pandemi ini, pengguna internet meningkat secara signifikan, sehingga jumlah pengguna ponsel juga meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa transformasi digital dinilai dapat memulihkan kembali perekonomian akibat COVID-19. Sebagai contoh adalah e-commerce. Pandemi membatasi ruang gerak masyarakat, sehingga kegiatan ekonomi lebih efisien lewat e-commerce. Banyak aplikasi yang dapat digunakan, seperti aplikasi belanja Shopee, Lazada, Tokopedia, aplikasi transaksi elektronik seperti OVO, Dana, M-Banking, dan aplikasi penyedia jasa layanan seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Ini dapat memudahkan konsumen, penyedia jasa, dan penjual. Contohnya, jika kita membeli lewat Shopee, kita dapat membayar dengan ShopeePay. Kita menggunakan jasa layanan Grab, dapat membayar dengan OVO. Transformasi digital juga dapat dijadikan sebagai media promosi bagi para penjual, seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Dengan adanya transformasi digital e-commerce ini memudahkan segala urusan masyarakat dalam bidang ekonomi sebagai produsen, konsumen, maupun distributor. Konsumen dapat membeli hanya di rumah. Produsen atau penjual dapat mengirim pesanan lewat pos atau jasa pengiriman. Di sisi lain, dapat membuka lapangan pekerjaan sebagai distributor atau jasa kurir. Selain itu, e-commerce juga dapat membuka peluang bagi usaha kecil. Peran transformasi digital tidak dapat dihindari pada sistem pendidikan saat ini, tidak hanya di dunia, tapi juga di Indonesia. Terutama dalam masa pandemi ini, peran digital semakin ditekankan untuk mendukung aktivitas belajar dan mengajar di rumah. Diawali dengan revolusi industri 4.0, yaitu ketika aktivitas sehari-hari manusia mulai mengintegrasikan teknologi seperti komputer dan jaringan internet. Lebih tepatnya, menurut laman Forbes, revolusi industri ini menghadirkan sistem cerdas dan otomatis dalam industri, termasuk industri dalam pendidikan. Transformasi digital membawa dampak perkembangan dalam sistem pendidikan. Perkembangannya memberikan aktivitas belajar dan mengajar menjadi lebih luas dengan menggunakan platform pendidikan melalui gadget serta akses internet yang baik. Namun begitu, transformasi digital ini membutuhkan akses internet dan sarana perangkat gadget yang memadai. Sayangnya, tidak semua sekolah, guru, dan murid memiliki akses dan sarana tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dalam berbagai sektor untuk mendukung mereka memiliki kesempatan belajar dan mengajar dengan digital secara merata. Peran digital terhadap masyarakat pada bidang politik. Kemajuan teknologi yang sangat cepat telah merubah sistem politik pada zaman sekarang. Bahwasanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memicu atau menciptakan sebuah pertumbuhan komunikasi dunia maya pada masyarakat, tidak terkecuali di kalangan pemerintah, kelembagaan sosial politik, maupun kalangan masyarakat. Salah satunya komunikasi web yang sering digunakan pada periode sekarang adalah media sosial. Begitu banyak keragaman media sosial yang telah berkembang dan banyak diminati oleh baik politik Indonesia maupun luar negeri. Itu adalah jaringan sosial sendiri dengan berbagai macam situs seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Media sosial di dalam politik sangat berperan besar terhadap perkembangan dan prosesnya, karena media itu sendiri sangat memberi kemudahan dan mempunyai banyak manfaat. Begitu juga peran dari media dalam melakukan kegiatan secara virtual yang memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dan juga pemanfaatan media sosial di bidang politik. Bisa dilihat bahwa sudah banyak dari politikus Indonesia mereka membuat blog pribadi yang membahas tentang pandangan-pandangan dan kritik tentang masalah yang pada saat ini sedang ramai sekali diperbincangkan. Dalam hal ini, politikus akan membuat masyarakat berkesan tentang apa yang diunggah dan hal itu mempengaruhi popularitasnya. Perpolitikan dalam Indonesia akan menjaga hubungan agar terus bisa dikendalikan dan baik terhadap masyarakat yang ada
yang ada dalam jaringan situs tersebut dengan ritme yang tidak singkat, karena hal itu akan mempunyai dampak yang baik saat politikus akan melakukan kampanye terhadap pemilihan administratif atau yang lainnya terkait bagaimana program kerja dan bagaimana visi misi sehingga mendapat dukungan yang bersifat masif. Transformasi digital terjadi dalam berbagai kehidupan masyarakat, mulai dari bisnis, lifestyle, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, maupun politik. Konsep transformasi digital tidak hanya sebatas menggunakan teknologi untuk mereplikasi proses atau layanan menjadi bentuk digital, tetapi manfaatkan teknologi itu untuk menjadikan proses itu menjadi lebih baik. Peran transformasi digital di bidang sosial budaya. Yang pertama adalah menyediakan platform sosial media seperti YouTube, Instagram, Facebook, maupun TikTok. Dengan platform sosial media ini, para konten kreator dapat membuat kontennya yaitu menjunjung budaya bangsa kita. Selain itu, kita dapat berkomunikasi dan juga mempromosikan budaya bangsa kita kepada masyarakat sekitar maupun masyarakat mancanegara. Yang kedua, adanya aplikasi pencarian seperti Google, Yahoo, maupun Firefox. Dengan aplikasi pencarian ini, maka budaya bangsa Indonesia dapat diketahui oleh masyarakat luas, baik itu pakaiannya, adat istiadatnya, maupun keseniannya. Yang ketiga, aplikasi pencarian jodoh maupun aplikasi dating, seperti Ono TV, Tantan, maupun Tinder. Terkhususnya pada saat kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu dengan banyak orang, aplikasi ini dapat berguna untuk kita berkenalan dan berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu secara langsung. Selanjutnya terdapat internet. Internet memiliki pengaruh yang banyak terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari cara berpakaian, gaya hidup, maupun gaya berbahasa. Dan semuanya itu memiliki dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Google Drive memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat, yaitu yang dulunya harus melakukan transfer data menggunakan flash disk dan memberikannya secara langsung pada orang tersebut, sekarang dapat menyimpan semua file di dalam sebuah cloud Google Drive sehingga dapat efisien waktu dan juga tenaga. Berdasarkan peran transformasi digital tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memberikan dua dampak, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, efisiensi waktu, biaya dan tenaga, dan juga kemudahan berkomunikasi. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama, inovasi yang dapat mengganggu dan membahayakan pekerja dan industri. Yang kedua, kejahatan dunia maya, penipuan, judi, terorisme dunia maya.